wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk jadwal perkuliahan di semester genap ini, nanti kita akan sharing mata kuliah database spasial. Untuk database spasial di sini biasanya kebanyakan implementasinya digunakan salah satunya untuk sistem informasi geografis biasanya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya bahas terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan supaya nanti ke depannya kita sama-sama paham apa yang harus kalian lakukan. Berikut materi yang nantinya akan disampaikan sampai nanti sumber referensi dan penilaian di mata kuliah ini. Oke, untuk kontrak perkuliahan di mata kuliah basis data spasial sebelumnya untuk lebih mempermudah komunikasi, terutama untuk materi dan yang lain-lainnya. Materi selanjutnya penugasan nanti seluruhnya akan saya share di Google Classroom. Untuk Google Classroom-nya alamatnya atau linknya sudah saya share di portal kalian. Di portal kalian, kalau kalian menggunakan kode, kalian bisa menggunakan ini SAVQKM4. Ini yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, tentang mata kuliah basis data spasial, kalau dilihat dari deskripsinya, mata kuliah ini lebih berisi pengetahuan tentang perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang lebih sebagai input, selanjutnya proses maupun output dalam bentuk data spasial di bidang data geografis. Selanjutnya merepresentasikan data geografis untuk selanjutnya diimplementasikan dalam sistem basis data spasial. Ini yang lumayan banyak sekarang digunakan, terutama untuk untuk menentukan titik koordinat dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya dan yang lain-lainnya. Ini yang banyak digunakan terutama di beberapa aplikasi yang menggunakan titik koordinat dan yang lain-lainnya. Oke, terutama untuk mata kuliah ini arahnya ke arahnya ke sistem informasi geografis. Oke, untuk sumber referensi yang saya gunakan ada beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Ini pun sudah saya share di Google Classroom kalian. Saya lihat di sini yang join baru 4 nih. Oke, untuk kontrak perkuliahan, selanjutnya sumber referensi di sini sudah saya share di sini, tinggal nanti kalian sambil baca-baca aja untuk sumber referensinya. Oke, untuk sumber referensi yang pertama yang saya gunakan, yang pertama tentang PostGIS Cookbook Second Edition, ini yang tahun 2018. Selanjutnya ada Fernando Urbano, Francesca Cagnacci, di sini ngebahas tentang spatial database for GPS. Selanjutnya penerbitnya Springer tahun 2014. Selanjutnya ada Perspective on Spatial Data Analysis tahun 2012, ini penerbitnya Springer. Selanjutnya ada PostGIS in Action tahun 2015, dan kalian bisa menggunakan sumber referensi yang lainnya seperti Spatial Database with Application to GIS atau Spatial Database System tahun 2007. Kurang lebih untuk cover e-booknya seperti yang ada di depan ini. Untuk yang PostGIS Cookbook yang edisi kedua, berikutnya ada Spatial Database for GPS. Ini yang bisa kalian gunakan untuk sumber referensi. Selanjutnya ada PostGIS in Action edisi kedua, atau kalian bisa menggunakan Perspective on Spatial Data Analysis dan yang lain-lainnya. Ini ada beberapa sumber referensi yang nantinya bisa kalian sambil baca. Oke, untuk e-book ini pun sudah saya share di classroom kalian. Kurang lebih ada di sini nih. Ini kurang lebih untuk sumber referensi yang tadi saya bahas, ada 6 sumber referensi yang saya gunakan. Silakan nanti kalian sambil baca-baca deh. Oke, untuk sumber referensi dari bahasa Indonesia, kalian bisa menggunakan buku-buku yang membahas tentang sistem informasi geografis. Contoh yang pertama ada Edi Prahasta, Sistem Informasi Geografis, Konsep Dasar Perspektif Geodesi dan Geomatika, edisi revisi Informatika tahun 2014. Atau kalian bisa menggunakan buku yang lainnya, ada Indarto, Arif Faisal,
Konsep dasar analisis spasial. Ini tahun 2013, penerbitnya Andi Publisher. Atau contohnya kalian bisa menggunakan sumber referensi yang lainnya. Ini kurang lebih sumber referensi yang saya gunakan. Kalau yang Indarto di sini lebih ke konsep dasar analisis spasialnya. Selanjutnya Edi Prahasta lebih ke sistem informasi geografisnya. Intinya untuk yang untuk yang analisis spasial di sini nanti akan digunakan salah satunya untuk implementasinya untuk sistem informasi geografis. Ini kalau berbicara tentang analisis spasial, implementasinya nanti kebanyakan digunakan untuk sistem informasi geografis. Oke, untuk materi yang nantinya akan saya diskusikan dengan kalian, yang pertama saya review dulu tentang perancangan basis data. Berikutnya ada salah satu model yang lumayan banyak digunakan sampai sekarang, model IR. Sampai nanti kemungkinan saya bahas normalisasi. Baru saya masuk ke konsep dasar sistem informasi geografis. Di dalamnya ada fungsi sistem informasi geografis. Kenapa sekarang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan sistem informasi geografis. Berikutnya ada materi data dan informasi yang ada di sistem informasi geografis. Data dan informasi seperti apa yang dibutuhkan untuk sistem informasi geografis itu sendiri. Berikutnya dunia nyata sistem informasi geografis. Realnya seperti apa gitu di sistem informasi geografis, dan harus kalian buat nanti seperti apa gitu. Kalau nanti diterapkan di aplikasi. Selanjutnya ada model AR spasial. Ini yang banyak digunakan terutama untuk perancangannya ya, untuk perancangan di basis data spasial. Berikutnya di pertemuan berikutnya nanti saya bahas tentang teknik pengambilan data spasial. Di sini yang akan saya bahas lebih ke penginderaan jarak jauh nanti yang akan dibahas di sini. Oke, penginderaan jarak jauh yang nantinya akan digunakan seperti apa? Ini yang nantinya akan kita diskusikan. Bahkan kalau di beberapa kampus negeri biasanya ini jadi satu jurusan biasanya. Cuman biasanya nggak terlalu banyak peminatnya biasanya. Cuman kebutuhan akan dunia kerja lumayan agak banyak untuk yang teknik penginderaan jarak jauh. Oke, selanjutnya ada materi berikutnya tentang konsep geodesi untuk data spasial. Ini yang nantinya akan kita diskusikan. Yang dimaksud dengan geodesi itu seperti apa. Yang selanjutnya geodesi nanti kalau diterapkan di data spasial itu seperti apa. Ini kurang lebih untuk materi yang ada di pertemuan ke-9. Selanjutnya di materi berikutnya kita diskusi tentang model data spasial. Model data spasial itu banyak. Mulai dari model data raster, selanjutnya ada model data vektor, berikutnya ada struktur indeks dan hierarki yang nantinya akan saya diskusikan di materi berikutnya. Selanjutnya baru nanti saya bahas tentang perancangan basis data spasial dalam sistem informasi geografis. Untuk perancangannya seperti apa? Kalau kalian membuat aplikasi yang arahnya ke sistem informasi, contohnya yang arahnya ke sistem informasi manajemen atau sistem informasi akuntansi atau decision support system, untuk model yang kalian gunakan kan biasanya menggunakan model ER. Tapi kalau yang arahnya ke sistem informasi geografis, nanti perancangannya seperti apa? Ini yang nantinya akan dibahas di mata kuliah ini. Oke, untuk penilaian saya buat seperti yang ada di depan ini karena masih dalam pandemi seperti yang sekarang. Untuk poin besarnya saya titik beratkan ke poin yang tugas harian. Sekali lagi untuk titik beratnya saya lebih fokuskan ke poin yang tugas harian. Jadi kehadiran di sini kalian cukup memberikan komentar nanti di presensi tiap pertemuan. Ini kalian sudah dinyatakan hadir. Otomatis dari sistem yang ada di portal kalian sudah dinyatakan hadir. Selanjutnya untuk tugas harian ini bobotnya 40%. Selanjutnya UTS dan UAS bobotnya 25%. Oke, mohon maaf untuk yang tugas tidak ada perbaikan tugas. Jadi nanti tinggal kalian upload sesuai dengan waktu yang sudah saya berikan.
Nanti sifatnya untuk tugasnya bisa studi kasus atau contohnya nanti sifatnya rangkuman dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih untuk kontrak perkuliahan atau penilaian tugas harian yang ada di mata kuliah basis data spasial. Oke, untuk UTS di sini sifatnya tertulis, UTS dan UAS sifatnya tertulis. Nanti yang akan diujikan adalah kalau untuk UTS materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nanti kalau masih seperti ini, tugas UTS-nya nanti saya akan upload di portal, akan saya upload juga di Classroom. Silahkan sekali lagi yang belum join ke Classroom, silahkan kalian join dengan menggunakan kode kelas. Sebentar saya bukain untuk linknya supaya nanti tinggal kalian klik linknya. Sebentar ya. Oke, ini kurang lebih untuk kode Classroom-nya. Silakan kalian klik link tersebut agar nanti bisa langsung join ke kode Classroom yang ada di Google Classroom. Oke, berikutnya kalau memang dirasa perlu untuk dibuat grup WhatsApp, silahkan saya minta kalian untuk membuat grup. Tapi kalau dirasa sudah cukup menggunakan portal dan Classroom, ya wes, nggak usah dibuat grupnya. Oke, sekali lagi untuk penilaian di mata kuliah ini kurang lebih seperti yang tadi saya bahas. Ada kehadiran, tugas harian, UTS, dan UAS. Untuk UTS dan UAS sifatnya teoritis atau nanti bisa studi kasus. Tapi kebanyakan memang teoritis atau nanti bisa jadi studi kasus yang harus kalian tulis tangan baru nanti kalian upload ke Classroom. Jadi nanti minta tolong kalau masih seperti ini silahkan kalian siapkan aplikasi Cam Scanner atau sejenisnya. Kalau memang lebih dari 1 lembar jawaban kalian nanti tinggal kalian jadikan 1, selanjutnya nanti kalian upload ke Google Classroom. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk kontrak perkuliahan di mata kuliah pemrograman untuk kontrak perkuliahan di mata kuliah basis data spasial. Ada yang perlu didiskusikan? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Di pertemuan 1 ini kan tadi ada tugas ya, Pak ya? Iya. Saya lihat di PPT-nya. Itu kumpulinnya di pos pertama apa kedua tuh, Pak, yang di Google Classroom ya? Pos pertama. Oh, pos pertama. Oke deh. Sekali lagi untuk yang pertemuan 1, 2, 3 saya hanya review ya. Review materi yang arahnya ke basis data dan perancangan basis data. Baru nanti di materi selanjutnya saya masuk ke materi intinya. Oke, kalau dilihat ini belum ada di portalnya ya. Belum tampil di Classroom-nya. Oke, ini baru nih. Kurang lebih seperti ini. Nanti saya schedulein jam berapa tadi? Jam 17.30 baru nanti kalian bisa upload. Jam 17.20. Kurang 4 menit lagi. Oke, di sini saya sudah upload materi berikut. Ada sedikit pertanyaan dari kasus yang ada. Nanti kalian upload aja ke sini. Jangan di-upload di komentar ya. Tolong di-assign dengan baik sehingga nanti akan ke data dengan baik. Contoh seperti ini nih. Kayaknya kalian sudah terbiasa deh. Contoh kalau kalian kumpulkan kurang lebih nanti akan muncul seperti ini nih. Ini contohnya dari dari beberapa mahasiswa yang ngikutin mata kuliah ini yang sudah mengumpulkan berapa orang, yang belum mengumpulkan berapa orang. Tapi kalau seumpamanya kalian upload di komentar, biasanya masih ada di sini nih, masih ditugaskan. Jadi minta tolong nanti di-assign yang benar untuk tugasnya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Seputar kontrak perkuliahan mata kuliah ini.
Cukup? Cukup, Pak. Oke. Selanjutnya saya bahas materi pertemuan pertama. Materi pertemuan pertama ini hanya review sih sebenarnya. Review tentang materi konsep dasar basis data. Oke, sebelumnya kalau berbicara tentang konsep basis data, konsep dasar basis data, ini merupakan salah satu bagian dari tahap SDLC. Kalau kalian dapat mata kuliah software engineering, biasanya ada yang namanya SDLC atau yang biasa disebut dengan System Development Lifecycle. Yang biasanya dimulai dari tahap planning, analisis, desain, dan implementasi. Nah, pasti salah satu dari kalian ada yang terbiasa main project di kantor. Contoh kalian kerja di software house atau sejenisnya. Nah, biasanya tidak jauh dari yang namanya 4 tahapan ini biasanya sih. Tahap planning biasanya disebut dengan sistem request biasanya. Kenapa disebut dengan sistem request? Karena biasanya ada permintaan dari perusahaan untuk dibuatin aplikasi. Meskipun contohnya di perusahaan tersebut sudah ada orang IT-nya, kadang-kadang kalau memang ada kebutuhan untuk dibuatkan aplikasi, contohnya biasanya agak enggan tuh orang IT untuk mengerjakan proyek tersebut. Kenapa? Kalau proyek dari kantor biasanya ya mohon maaf nggak ada uangnya, kasarnya seperti itu. Makanya kebanyakan wes Pak lempar keluar. Biasanya seperti itu. Itu yang terjadi kadang-kadang. Cuman ada juga yang masih ngehandle proyek-proyek yang ada di kantornya. Oke, ini yang biasanya terjadi. Selanjutnya kalau sudah ada sistem request, ada permintaan dari customer. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak developer? Tentunya pihak developer tugas mereka adalah mencari project biasanya. Kalau mereka sudah ada project model seperti ini, biasanya mereka akan buat yang namanya proposal. Proposal di sini yang nantinya akan mereka kirim ke customernya. Nah, biasanya yang ada di dalam project biasanya terdiri dari gambaran aplikasi ataupun gambaran sistem yang nantinya akan dikerjakan, fiturnya seperti apa. Kalau seumpamanya mau bahas tentang sistem informasi human resource and payroll, contohnya aplikasinya seperti apa, fiturnya seperti apa yang nantinya akan kalian berikan kalau memang proyeknya jatuh ke tangan kalian. Yang kedua, biasanya kalau berbicara tentang fitur, pasti ada yang namanya harga. Ada rupa, ada harga biasanya. Harga dari proyeknya kalian hargain berapa? Ini yang biasanya dari developer. Selanjutnya yang ketiga, biasanya ada estimasi. Kalau proyeknya jatuh ke tangan kalian, akan dikerjakan atau akan kalian kelarin selama berapa kurun waktu, berapa lama kalian akan mengerjakan proyek tersebut. Nah, sampai nanti contohnya ada yang namanya maintenance, free maintenance-nya kalian akan berikan berapa lama contohnya. Baru nanti proposal tersebut akan diberikan ke customer-nya. Kalau memang proposalnya di ACC, baru nanti masuk ke tahap analisis. Tahap analisis di sini baru nanti kerjaan dari analisis sistem. Kerjaan dari analisis sistem dan tahap desain ini sama di tahap masih ada di kerjaan analisis sistem biasanya. Tahap analisis biasanya yang dikerjakan oleh analisis sistem ya pelajari sistem yang sekarang. Ada error kah atau ada miss kah dan yang lain-lainnya. Ini yang perlu dibicarakan dan perlu ketelitian karena kadang-kadang customer kurang transparan, kadang-kadang seperti itu. Oke, selanjutnya jangan lupa sebelum masuk ke tahap analisis, MOU-nya dibuat sedetail mungkin. Jangan sampai baik customer ataupun developer dirugikan. Apalagi kalau kalian dapat customer yang banyak maunya, cerewet lagi. Udah gitu kurang paham tentang komputer. Wah udah, kalau udah seperti itu agak sulit sebenarnya. Makanya di MOU-nya dibuat sedetail mungkin. Kalau memang nanti contohnya tahapannya sudah masuk ke tahap desain, nggak boleh balik lagi ke tahap analisis dan seterusnya. Oke, tahap analisis di sini biasanya mulai dari kalau kalian konstruksi menggunakan menggunakan konsep dari object oriented programming, biasanya dimulai dari tahap analisis sistem yang nantinya akan digambarkan contohnya seperti kalian gambarkan dengan activity diagram biasanya.
Baru kalian gambarkan dengan use case diagramnya, kalian gambarkan sequence diagramnya dan seterusnya. Baru nanti tahap desain masuk ke kelas diagram dan deployment diagram. Baru selanjutnya kalau sudah selesai analisis dan desain, masuk ke tahap implementasi. Tahap implementasi di sini mulai dari contohnya konstruksi software, selanjutnya software tester atau software testing, selanjutnya baru nanti diimplementasikan. Oke, ini sampai nanti serah terima. Mulai dari untuk yang testing, mulai dari unit testing, selanjutnya ada integration testing, terus ada user acceptance testing nanti. Jadi aplikasi yang kalian buat nanti akan dites dengan data asli dari perusahaan tersebut. Sesuai atau enggak? Ini ya kurang lebih untuk tahapan yang ada di SDLC. Ini kurang lebih untuk fase-fase yang ada di project. Setidak-tidaknya untuk tahap planning ada pertanyaan yang harus bisa kalian jawab. Begitu pula tahap analisis, tahap desain, dan tahap implementasi. Ini kurang lebih untuk perincian dari fase project yang ada. Oke, kalau kalian menggunakan UML untuk konstruksinya, kurang lebih ada 10 tahapan ini. Asumsinya projectnya sudah jatuh ke tangan kalian. Makanya di sini untuk fasenya saya lewatin, untuk tahap planningnya saya lewatin. Tahap planning ini saya lewatin karena asumsinya projectnya sudah jatuh ke tangan kalian. Saya mulai dari tahap analisis, desain, dan implementasi. Oke, tahap analisis ada 3 tahapan. Kalau masih dirasa kurang, tambahin lagi activity diagram yang fungsinya untuk memperjelas sequence diagram yang sudah kalian buat. Kalau programmernya masih butuh. Baru selanjutnya tahap desain mulai dari kelas diagram, user interface design, selanjutnya ER diagram. User interface design di sini biasanya berangkat dari ER diagram dan user interface biasanya berangkat dari sequence diagram. Ada boundary class, ada entity class, dan control class. Yang boundary class nanti akan jadi user interface, selanjutnya entity class akan jadi ER diagram. Control class validasi dari user interface ke ER diagram. Ini kurang lebih seperti itu. Oke, ini tahapan yang ada di konstruksi software. Nah, untuk UML kurang lebih kan ada 12 diagram. Sebenarnya nggak harus digunakan semuanya. Kalian bisa menggunakan yang versi simple kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, untuk mata kuliah yang arahnya ke perancangan basis data atau contohnya praktikum basis data, sebenarnya fokusnya ke yang tahap ke-6 ini sih sebenarnya sih. Lebih ke perancangan entity class-nya. Tapi kalau kalian dapat mata kuliah yang arahnya contohnya bagaimana ngedesain aplikasi, seperti contohnya kalian dapat mata kuliah interaksi manusia dan komputer dan yang lain-lainnya, sebenarnya fokusnya ke yang 5 ini, user interface design. Gimana caranya kalian bikin aplikasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Jangan sampai nanti aplikasi ini jadi ternyata tidak digunakan oleh si pengguna. Oke, untuk UML version yang versi simple, UML proses yang versi simple dari 12 UML, dari 12 diagram yang ada di UML, sebenarnya kalian nggak usah pakai semuanya. Pakai yang versi simple aja. Contoh, untuk yang business process modeling, kalian cukup gambarkan dengan activity diagram dan use case diagram. Berikutnya ada interaction diagram, kalian buat sequence diagram. Sequence diagram di sini gunakan pola boundary, control, dan entity. Kalau kalian menggunakan software contohnya Enterprise Architect, biasanya nanti akan muncul seperti ini nih. Ada boundary, control, dan entity. Oke, sequence diagram di sini muaranya dari use case diagram. Selanjutnya, kalau masih dirasa kurang jelas, sequence diagram dan use case diagramnya tambahkan activity diagram. Selanjutnya baru buat user interface model. User interface model di sini ngambilnya dari boundary class. Selanjutnya, entity relationship model ngambilnya dari entity class. Selanjutnya terakhir kalian bikin class diagram. Class diagram di sini tinggal kalian susun story-nya dari program kita pada class diagram yang ngambil dari ini nih, pola boundary, control, dan entity. Oke, baru setelah kalian rancang, contohnya kalian rancang menggunakan software Enterprise Architect, nanti tinggal kalian generate. Otomatis kalau kalian generate nanti akan terbentuk kelasnya. Jadi boundary class, control class, dan entity class nanti akan jadi kelas pada waktu kalian implementasikan ke dalam bahasa pemrograman berbasis objek. Biasanya seperti itu. Oke, untuk konsep dasar dari basis data silahkan nanti kalian sambil baca sendiri. Nah, untuk
aplikasi-aplikasi yang ada, intinya untuk yang basis data, kalau berbicara tentang basis data, bagaimana kalian merancang basis data atau data yang nantinya akan disimpan tuh bentuknya seperti apa gitu. Karena aplikasi-aplikasi yang sekarang bukan cuman nyimpan datanya, bukan data yang dalam bentuk teks atau angka aja. Oke, bahkan mereka pengennya ditampilkan dalam bentuk yang lebih bagus lagi. Contohnya bisa contohnya data tersebut nanti yang disimpan adalah bentuknya image ataupun yang lain-lainnya. Jadi bukan cuman data tersebut bukan cuman angka ataupun bukan cuman huruf saja. Ini kalau berbicara tentang basis data sekarang. Oke. Tujuan dari sistem basis data salah satunya kebanyakan digunakan untuk pelaporan, pembuatan laporan. Laporan yang bervariasi. Contoh, pada waktu kalian bikin aplikasi, usahakan jangan batasi pengguna. Contoh, kalian bikin aplikasi pada waktu diklik laporan, ditampilkan semuanya secara general gitu. Padahal belum tentu, yang dibutuhkan adalah secara general seperti itu. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanya contohnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Contohnya per periode, per minggu, per bulan, atau contohnya per hari, dan yang lain-lainnya. Makanya setidak-tidaknya kalian berikan pilihan, contohnya ke pengguna itu sendiri. Oke, bahkan tampilan dari laporan sekarang yang banyak diinginkan oleh pengguna itu bukan cuma dalam bentuk tabel atau dalam bentuk huruf dan angka. Kalau bisa ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk model-model seperti ini. Contoh yang ada di aplikasi Zahir Accounting dan yang lain-lainnya. Ini kan lebih enak ngelihatnya, contoh seperti yang ada di depan ini. Oke, bahkan yang Zahir yang versi terbaru tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak menampilkan angka, tapi lebih banyak menampilkan grafik. Oke, ini kurang lebih untuk aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak dibutuhkan. Apalagi kalau berbicara tentang implementasi dari data warehouse, implementasi dari OLAP, ya kurang lebih seperti ini. Oke, ini kurang lebih untuk aplikasi-aplikasi yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Jadi bentuk data kalau berbicara tentang data warehouse dan OLAP atau sejenisnya data mining, data bukan cuma bisa dilihat dari baris dan kolom saja. Tapi minimal bisa dilihat dari 3 aspek. Contohnya seperti ini. Kalau berbicara tentang produk contohnya. Kalau berbicara tentang produk, minimal nanti ada 3 filter yang bisa digunakan. Yang pertama, produk apa. Selanjutnya, waktunya kapan. Selanjutnya, lokasinya di mana. Contoh seperti perusahaan, contohnya seperti Alfamart atau sejenisnya yang cabangnya banyak tuh. Bahkan ada kemungkinan di seluruh Indonesia ada tuh. Jadi nanti bisa difilter contohnya produk apa yang paling laku. Tahunnya tahun berapa atau time-nya kapan. Apakah periodenya per bulan, per minggu, atau per hari. Selanjutnya marketnya di lokasinya di mana. Lokasinya contohnya nanti bisa difilter berdasarkan provinsi apa. Provinsi bisa di breakdown lagi contohnya berdasarkan kabupaten. Contohnya seperti Provinsi DKI Jakarta, kalau kalian breakdown lagi di bawahnya kan ada kabupaten. Di breakdown lagi ada kecamatan. Di breakdown lagi ada yang namanya kelurahan. Oke, nanti akan muncul contohnya summary-nya berapa. Ini kurang lebih yang banyak dibutuhkan untuk saat ini. Oke, ini contoh dari tampilan aplikasi yang untuk report yang paling banyak digunakan. Komponen sistem basis data pasti butuh yang namanya data. Selanjutnya butuh yang namanya hardware, selanjutnya software, selanjutnya yang terakhir adalah pemakai. Oke, ini kurang lebih untuk pembahasan materi pertemuan pertama. Oke, untuk hari ini silahkan kalian kerjakan tugas ini aja sih. Cuman ada 3 ini, silahkan kalian boleh diketik di Microsoft Word atau kalian boleh tulis tangan. Nanti tinggal kalian upload ke Google Classroom-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu?